Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Pagi Pak. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Oh ya, kalian kenal Bapak enggak? Belum Pak. Oke, perkenalkan di sini nama Bapak Salim. Bapak di sini sebagai seorang konselor atau guru BK kalian. Mungkin kalian juga perkenalan ya, karena Bapak kurang mengenal kalian gitu. Oke. Mungkin diawali dengan Mbak siapa? Saya Kenzi Pak. Kenzi. Yang di tengah dengan Mbak Saya siapa? siapa? Bapak. Saya Fariza. Oh, Mbak Fariza ini ketua kelasnya ya? Iya, yang kemarin menghubungi Bapak. Oke. Selanjutnya dengan Mbak siapa? Analing Pak. Oh, Analingu. Namanya bagus ya. Biasa dipanggil siapa? Biasanya dipanggil Ling sih Pak. Oke. Oh ya, kalian tahu nggak kenapa Bapak memanggil kalian ke sini? Enggak tahu Pak. Jadi, Bapak mendapatkan laporan bahwa di kelas kalian 10E terdapat kasus perundungan. Apakah benar? Iya Pak. Jadi di sini Bapak mau mengadakan konseling kelompok. Mungkin sebelum lebih lanjut, kalian di sini sampai jam berapa ya? Kalian kan ini istirahat ya? Ya, istirahatnya setengah jam. Mungkin kita ada waktu 25 menitan. Oke, konseling kali ini mungkin 25 menit aja ya? Apakah cukup? Sedikit. Cukup. Oke. Kalian pernah konseling kelompok belum? Belum pernah. Konseling kelompok, Bapak jelasin dikit ya terkait konseling kelompok. Konseling kelompok merupakan proses pemberian bantuan yang dilakukan melalui konseling oleh seorang konselor dalam pada beberapa individu yang memiliki permasalahan yang sama dan membutuhkan bantuan. Dalam proses konseling kelompok ini bermuara pada terselesaikannya masalah yang telah dihadapi oleh anggota kelompok. Dalam konseling kelompok terdapat beberapa asas kerahasiaan, asas keterbukaan, dan asas kesukarelaan. Jadi kalian, dan masih banyak lagi sih sebenarnya, tapi kalian bisa yakin dengan adanya asas ini, rahasia kalian tidak akan melebar kemana-mana. Mungkin lebih meyakinkan kita berjanji dulu ya, berikrar ya. Jadi kalian bisa ikutin Bapak. Oke, saya berjanji. Saya berjanji. Dengan ini menyatakan bahwa saya sanggup dan bersedia menerima, memelihara dan menjaga segala data atau keterangan yang tidak boleh dan tidak layak diketahui orang lain. Oke, bagus. Dengan ini kalian bisa lebih enak ceritanya ya. Mungkin kita mulai langsung aja ya dari permasalahan ini. Siapa yang mau bercerita di awal? Mbak Faliza mau bercerita? Saya, iya Pak. Sebenarnya saya itu merasa tertekan karena di kelas kami itu ada perundungan Pak. Oke, kalau Mbak siapa? Iya, saya merasa stres Pak karena tekanan yang diberikan oleh Tanisha dan Tiffany untuk membuli Analing kepada saya. Padahal saya itu nggak mau membuli sebenarnya, tapi mereka memaksa saya untuk membuli dan mereka menghasut saya karena sebenarnya Analing yang keterima beasiswa dan saya enggak. Sebenarnya saya itu juga nggak suka ya Pak Analing itu dapat beasiswa, tapi nggak sampai pingin ngebully juga. Saya ngebully pure karena tekanan dari Tanisha dan Tiffany. Oke. For your information, Tanisha sama Tiffany itu ketua geng yang membuli. Oh, oke. Terus Saya ini sih Pak, soalnya saya ngerasa dijauhin sama teman-teman. Padahal kan saya cuma bantuin Analing gitu. Oke. Terus dengan Mbak Anli gimana? Saya itu merasa capek sih Pak sekolah di sini. Karena masalah itu, walaupun Safa enggak ada niatan buat ngebully pun, sebenarnya Safa juga udah ngebully saya dan buat saya cukup kena mental sih Pak kayak gitu. Oke. Jadi gini, dari permasalahan kalian ini, kira-kira permasalahan siapa dulu yang mau diselesaikan? Mungkin permasalahan Analing dulu deh Pak. Iya, Analing dulu Pak.
Oke, anneling apakah anneling bersedia? Baik, bisa dijelaskan nggak anneling? Dibully seperti apa atau gimana? Bisa lebih diperjelas lagi? Kalau mau cerita, sebenarnya ini agak membuat saya itu triggering gitu sih Pak, kayak karena lumayan buat saya capek di mental dan fisik juga. Jadi awalnya tuh kan saya ikut beasiswa sekolah ini sampai pada akhirnya lolos seleksi, dimana itu tersisa 3 orang sebagai bakal calon penerima pendanaan kan. Nah itu ada dari 3 orang itu ada saya, Safa, sama 1 anak dari kelas lain. Namun yang cuma menerima pendanaan itu cuma saya. Mungkin karena itu juga Safa mungkin nggak terima kalau saya itu keterima beasiswanya. Tapi kan saya nggak tahu kalau saya itu bakal diterima. Saya juga udah berusaha kok, saya nggak curang kok. Terus tapi juga saya nggak tahu kenapa kok teman-temannya Safa itu juga ikut nggak terima aku keterima beasiswa. Akhirnya karena mereka ngelakuin hal tersebut ke saya, akhirnya saya juga jadi nggak punya teman. Berarti ini karena beasiswa awal mula dari Mbak Anneling dibully. Oke, mungkin yang lain bisa memberikan tanggapan dulu. Oh ya, Mbak Safa dulu ya, mau memberikan tanggapan terkait masalah Anneling. Iya, sebenarnya aku juga ngerasa itu nggak adil sih Pak. Soalnya Anneling itu juga kan nggak ada suatu kesalahan yang dia buat sehingga dia itu pantas menerima pembulian dari kami. Cuman mungkin ya itu tadi karena mungkin Tanisha dan Tiffany itu takut tersaingi oleh kecerdasan yang Syafa miliki. Jadi mereka itu pengen ngebully Syafa dan ada beberapa hal lainnya sebenarnya. Oh, baik. Yang lain mau memberikan tanggapan? Jadi Kenapa? aku boleh ngasih tanggapan itu kalau emang kamu udah ngerasa nggak adil, tapi kamu kok tetap ngelakuin itu ke aku sih Sal. Ya sebenarnya juga terpaksa sih Lin, soalnya kalau gitu aku tuh diancam aku yang dibully. Jadi emang naluri penyelamatan diri individu kan pasti akan memilih untuk membuli daripada dibully kan. Oke, baik. Selama ini yang sudah Mbak Anneling lakukan untuk meminimalisir hal ini apa kira-kira? Ya, saya cuma bisa kirim sih Pak, daripada nanti saya dikeluarin dari sekolah atau mungkin dicabut beasiswanya karena saya dicap sebagai pembuat masalah karena melawan dari mereka. Jadi lebih baik saya diam biar nggak ada yang tahu juga dari kelas lain, biar beasiswanya juga nggak kenapa-napa sih Pak. Oke, mungkin yang lain bisa memberikan saran ya kepada Mbak Anneling terkait mungkin penyelesaiannya gimana gitu. Adakah pengalaman dari penyelesaian masalah seperti Mbak Anneling? Siapa yang bisa? Mungkin saya sih Pak. Mbak Kenzi gimana? Biasanya kalau jadi perundungan biasanya saya juga ikut ini sih Pak, ikut bantu, tapi cuma gitu loh kalau saya bantu tapi dia nggak mau gerak gitu loh Pak. Jadi apa ya, ujung-ujungnya malah ya mereka yang ini yang lebih unggul gitu. Jadi kalau menurut saya kamu nggak sendirian kok, ada aku juga. Jadi kalau jangan diem aja gitu loh, kamu harus take action buat mau keluar dari situ, buat mau speak up ke mereka. Oke, yang lain mungkin Mbak Fariza gimana?
Ada saran buat Mbak Aneling atau Ya, solusi? menurut aku kamu jangan diem aja kalau misalnya dibully atau dirundung seperti itu. Kamu bisa speak up, bisa cari temen gitu biar kamu nggak sendirian. Karena tahu aku ya orang kalau dibully itu karena ya lemah gitu. Soalnya dia kan juga nggak bully aku karena aku ini mungkin bisa jadi lawannya mereka. Jadi mereka tuh maunya membuli yang lemah aja gitu. Oke. Gimana Mbak Aneling dari saran dari teman-temannya? Mungkin Mbak Aneling sudah dapat pandangan. Mungkin kalau langsung speak up atau melawan mereka secara langsung, jujur itu susah. Karena apa? Karena saya juga punya tekanan beasiswa. Di situ saya berkewajiban sebagai anak yang menerima beasiswa tuh punya kelakuan yang baik gitu. Saya takut nanti saya dicap buruk kalau melawan mereka secara langsung gitu. Tapi sesuai yang dikatakan sama Farisa tadi, kalau coba cari teman mungkin nanti bisa aku usahain, tapi dari kelas yang lain dulu karena dimanapun aku masih takut juga walaupun yang ngebully itu Safa, Tiffany, Tanisha, tapi satu kelas itu diam aja gitu loh, nggak ada yang bantu juga. Jadi menurutku kalau mau cari teman dari kelas tuh mereka pasti juga gak bakal mau deketin aku. Oke, baik. Berarti Mbak Aneling ini mau mencoba mencari teman baru dari kelas lain. Oke, dari permasalahan ini Bapak mau menggunakan teknik asertif dalam menangani permasalahan Mbak Aneling. Jadi Mbak Aneling nanti akan bermain peran. Mbak Aneling memerankan diri Mbak Aneling sendiri dan nanti ada temannya Mbak Aneling yang memerankan sebagai solusi dari Mbak Aneling. Kira-kira siapa yang mau memerankan? Mungkin saya bisa jadi contoh peran Baik, jadi nanti temannya Mbak Aneling. baik, jadi nanti Mbak Fariza ini sebagai teman yang dari kelas lain. Jadi Mbak Aneling nanti mencoba berteman ke Mbak Fariza. Mungkin bisa dimulai. Kalau saya mau tanya dulu Pak, biasanya tuh kalau cari teman itu seringnya tempat berkumpul itu di mana ya Pak? Nggak kurang tahu ya, mungkin teman-teman yang lain ya. Kan Bapak guru ya. oh di kantin kami. Mungkin di kantin bisa, di perpus bisa. Link kamu sebelumnya udah pernah nyoba atau masih kebingungan untuk memulai interaksi? Aku masih bingung sih. Mungkin iya gini aja ya. Mungkin kalian ada yang mau praktekin dulu ke Aneling biar Pak Aneling tahu gitu gimana gitu. Mbak siapa Mbak Kenzi ya? Iya. Bersedia? Coba oke. Pak, kamu sanaan dong. Kamu ya jadi Aneling aja deh kan? Oke. Aku jadi teman kamu ya. Kamu jadi kan? Aku makan nih. Boleh gabung nggak? Mbak Aneling bisa diamati ya. Boleh duduk. Kamu Safa ya? Iya benar. Kamu siapa? Aku Niken. Oh, Ya, kamu dari kelas berapa? aku dari kelas 10E. Ya, aku tahu ini lo ketemu sama kamu waktu itu. Gak sengaja. Di mana? Awal kita masuk. Oh, waktu Mas. Hmm. Oh, Oh iya, abis ini kamu kemana? abis ini kayaknya aku mau ke perpus deh. Mau baca buku. Aku juga mau ke perpus banget. Oh, mau ikut. Iya. Boleh ya. Sebentar ya, aku habisin makanan dulu ya. Ini boleh, ini enggak? Mutualan enggak? Oh, boleh. Mutualan apa nih? IG. Boleh. Oke, sebentar ya. Ya. Nih, IG aku. Makasih ya. Halo ya. Ya. Nanti aku follow back. Oke, mungkin udah dulu ya. Gimana Mbak Aneling dari contoh yang dikasih temannya? Apakah Mbak Aneling bisa
mencoba melakukan? Iya, coba ya Kak. Boleh, silakan. Aku di kantin. Misi. Ya, Bu, boleh duduk sini enggak? ya duduk aja sebentar. Maaf ya kalau aku ganggu. Ya, Boleh kenalan enggak? oh boleh. Kenalin nama aku Rara. Aku Analing. Salam kenal ya. Iya, salam kenal juga. Kamu dari kelas apa? Kelas 10 Kamu dari kelas berapa? Dari 10E. Kamu makan apa? Aku makan bakso. Kamu nggak makan? Kamu udah makan belum? Menurut kamu kalau di sini itu yang paling rekomen apa? Kamu suka pedas ya? Kalau suka pedas, kamu mungkin ayam geprek. Itu sih enak. Aku mau coba dulu ya. Tapi ini boleh nggak minta kontakmu kalau misal di situ ada rasa yang lain terus aku tertarik, aku mau tanya ke kamu gitu, boleh nggak? WA. Terserah sih kamu pengen apa. Kalau Oh, mungkin kita mutualan Instagram dulu aja kali ya. Oke. Sini, Instagram aku Rara Cantik. Gitu Instagramnya. Di follow ya, nanti aku follow back. nanti aku DM ya. Kamu beli makan dulu aja, nanti makan di sini apa? Oke, bagus. Mungkin aku minta pendapat dari teman-teman ya. Gimana tadi Mbak Anelin ketika menerapkan ini, apakah ada yang kurang atau udah bagus? Ini sih Pak, menurut saya udah bagus. Dia juga udah ada topik buat ngobrol, tapi kayak aku aja. Oh, kaku. Baik. Kalau dari Mbak siapa? Sebenarnya bagus, dia udah mulai inisiatif. Cuman saya rasa tadi dari gerak-geriknya Analing sendiri tuh masih kaku gitu dan kurang lugas bicaranya, Pak. Oke, mungkin Mbak Anelin mau ulang lagi dari mempraktekkan lagi dari saran yang teman. Belum ditanyain, Pak. Oh, kan banyak kan ini kan. Oh, Mbaknya mau ini juga. Oke, gimana Mbak? Aku mungkin kalau baru pertama kali ketemu, jangan langsung minta nomor WA, tapi sosmed juga gitu. Sosmednya yang langsung gitu aja, kayak Instagram, Twitter atau apa gitu. Bagus. Jadi Mbak Anelin bisa ngulang lagi. Coba saran dari teman-temannya gimana? Apakah Mbak Anelin bersedia? Oke, aku makan ya. Sarannya agak lugas lagi ya. Permisi. Iya. Boleh duduk di sini nggak? Iya duduk aja. Kamu namanya siapa? Namaku Rara. Boleh kenalan nggak? Aku Rara. Iya, aku Rara dari 10M sama kamu. Makan dari 10E. Kamu lagi makan apa? Aku makan bakso. Kamu nggak makan? Belum. Aku masih bingung mau makan apa. Kamu ada rekomendasi nggak? Kalau kamu suka makanan pedas, kamu bisa makanan geprek Bu Ira. Boleh. Ini nggak mutualan Instagram biar aku bisa DM kamu kalau nanti di ayam gebreknya itu ada mungkin ada menu yang baru atau apa, itu mungkin aku nggak tahu, mungkin bisa tanya kamu, boleh nggak? Boleh. Follow dulu aja ya, Rara gitu. Oke, nanti follow back ya. Iya, tak follow back kok. Oke, bagus. Udah ada perkembangan ya dari yang awalnya seperti itu jadi lebih baik, lebih lepas lagi, lebih berani. Oke, itu udah merupakan suatu progres yang bagus buat Mbak Anelin. Mungkin kedepannya bisa dicoba lagi, lebih sering untuk dilakukan lagi. Dan Mbak Anelin bisa mencoba
mempraktekkan di luar ke teman yang asli gitu kan. Kalau ini kan kita bermainan peran ya, jadi Mbak Nung bisa mencoba ke teman yang asli. Mungkin karena waktunya udah mau habis kan, ini 20 menit kita akhiri aja ya. Nah, di sini ada yang mau ngasih kesimpulan nggak sebelum kita akhiri ini? Sebentar Pak, saya mau ungkapin sesuatu boleh nggak? Oh boleh silakan. Sebelumnya aku ingin mengungkapkan minta maaf sebesar-besarnya ya Ling ya ke kamu, soalnya aku sempat ngebully kamu, dan meskipun itu bukan atas kehendak aku sendiri, tapi ya sama aja, memang benar kata kamu, aku udah nggak menampik fakta bahwa aku udah ngebully kamu juga. Jadi aku minta maaf sebesar-besarnya, dan karena aku udah lepas dari Tanisha dan Tiffany, mungkin aku bisa ngebantu kamu lagi. Saat kamu nanti dibully, aku juga akan lebih speak up kok, bantu kamu. Maaf ya. Ya nggak apa-apa kok, Ustaz. Makasih ya. Oke, bagus. Ayo, sekarang siapa yang bisa nyimpulin dari pertemuan kali ini? Dari Mbak Nuling gimana? Kalau menurut saya sih Pak, dari yang kesimpulan yang saya bisa dapatin dari pertemuan ini sih, saya bisa lebih tahu kalau saya diem aja tuh nggak bisa menyelesaikan apa-apa. Mungkin mencoba keluar dari zona nyaman saya, mencoba hal-hal yang baru, mungkin bisa meredakan lelah saya dan keinginan saya untuk berhenti sekolah itu, mungkin dengan cara cari teman baru biar. Oke, bagus. Yang lain, Mbak Fariza gimana? Analing belajar komunikasi ya lidah. Udah semua bagus. Mungkin kita akhiri konseling kali ini. Bapak mengucapkan terima kasih kalian udah hadir pada konseling kali ini. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, sama-sama. Silakan.